dulu agar kiranya ruh Rasulullah datang ke majelis ini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan abangda kami Sohibul Bait serumpun keluarga di rumah ini, yang kami muliakan para alim ulama, yang kami muliakan bapak-bapak, para orang-orang tua kami, saudara-saudara, khususnya hadirin jamaah undangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setinggi sanjung sedalam syukur sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan Allah begitu banyak nikmat. Salah satunya nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat keberkahan umur, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat kediaman Sohibul Bait ini dalam rangka memenuhi undangan beliau dalam acara Walimatul Urus. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nantinya. Amin. Allahumma ya amin. Yang kami muliakan bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin jamaah undangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun maksud dan tujuan daripada Sohibul Bait mengundang kita bersama pada malam hari ini, yang sama kita ketahui, di mana anak daripada beliau telah melangsungkan ijab qabul pernikahannya, yaitu tadi pagi, yang bernama Ani Yuspita dengan Muhammad Ananda. Nah, untuk itu pada malam hari ini kita berkumpul. Ahli bait ingin meminta doa kepada kita, kiranya Ananda yang baru menikah tersebut diberikan Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan acara ini yaitu sampai besoknya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kita melanjut ke acara berikutnya, di sini marilah sedikit kita membahas tentang hukum mengadakan walimatul urus atau pernikahan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar membangun sebuah rumah tangga
yang sesuai dengan petunjuk syariat agama Islam. Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah, Pak. Jadi kalau kita ada yang tak nikah, tak mau nikah sampai tua, dia meninggal belum diakui umat Nabi Muhammad. Jadi kalau pernikahan itu maka dikatakan sunnatullah, salah satu mengikut Rasulullah SAW. Rumah tangga yang sesuai petunjuk syariat Rasulullah, pernikahan merupakan sunnatullah untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, yang artinya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyelenggarakan resepsi pernikahan adalah di dalam agama dianjurkan, disunnahkan, bahkan diperintahkan oleh ajaran agama Islam. Hendaknya yang diselenggarakan setelah akad nikah atau ijab kabul. Jadi acara pesta itu, Pak, sebaik-baiknya kata Rasulullah diadakan setelah ijab kabul. Kadang-kadang ada juga kita nggak sabaran, malamnya kita bikin walimatul urus padahal belum ijab kabul, belum nikah, belum sah, belum muhrimnya. Nah, jadi sebaik-baiknya kata Rasulullah dinikahkan dulu. Seperti ananda kita tadi pagi telah dinikahkan oleh walinya yang dituntun oleh Bapak KUA, maka mereka telah sah menjadi suami istri, dan malam ini diadakan walimatul urus sampai besok dan sampai dengan selesainya. Kata Rasulullah, walaupun hanya dengan bentuk yang sederhana dan tidak boleh melebihi dengan berkesan kesombongan. Jadi pesta itu, Pak, boleh kata Rasulullah, walaupun dengan bentuk sederhana, dan tak boleh pula dengan kesombongan. Misalnya mentang-mentang awak orang kaya bikin pesta 40 hari 40 malam, diundang keyboard mak lampir pula, ya kan? Lalu dihiasilah pesta itu dengan mabuk-mabukan, dengan perjudian. Ini yang tidak boleh. Kata Rasulullah, boleh bikin pesta tapi bukan untuk kesombongan. Lalu walimatul urus yang sederhana adalah dengan apa? Kata Rasulullah, dengan menyembelih seekor kambing. Ini yang sederhana. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf datang menghadap Rasulullah. Ketika itu tubuhnya terdapat bekas warna kuning, tubuh Abdurrahman bin Auf. Lalu Rasulullah bertanya, apakah engkau sudah menikah wahai Abdurrahman bin Auf? Kata Abdurrahman bin Auf, sudah ya Rasulullah. Makanya tubuhnya yang kuning itulah inai, Pak. Jadi yang dipakai pengantin-pengantin sekarang kan kuning dia. Nah, jadi itu menandakan orang yang sudah menikah. Lalu kata Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf, sudahkah engkau menikah? Sudah, kata Abdurrahman bin Auf, dengan seorang wanita dari keturunan Ansor. Lalu kata Rasulullah, berapakah emas kawin yang engkau berikan kepada perempuan itu? Kata Abdurrahman bin Auf, sudahkah engkau memberikan emas perkawinan kepada perempuan itu? Kata Rasulullah. Kata Abdurrahman bin Auf, sudah ya Rasulullah. Berapakah yang beratnya engkau berikan? 1 biji buah kurma. Jadi emas kawinnya orang-orang dulu, Pak,
banyak-banyak. Coba timbang satu biji buah kurma berapa on emas itu. Kalau satu biji sawit, bukan satu janjang, satu biji burondolan, coba ditimbang berapa on. Bersegitulah diberikan Abdurrahman bin Auf. Artinya orang-orang dulu memberikan mas kawin itu sangat luar biasa, Pak. Bahkan Rasulullah mas kawinnya dengan Khadijah 100 ekor unta. Nah, tapi kalau zaman sekarang kadang-kadang kita lihat menyaksikan pernikahan, mas kawinnya pun 10.000, ya kan Pak? Itu masih syukur ada dibayar 10.000. Ada juga saya terima dikasih kolan bin kolan mas kawinnya utang, katanya, ya kan? Nah, padahal dianjurkan Rasulullah beri banyak mas kawin itu. Nah, jadi kata Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf, setelah engkau nikah, engkau berikan mas kawin, maka adakanlah walimatul urus, kata Rasulullah. Adakanlah pesta perkawinanmu yang sederhana, walaupun hanya sekedar memotong seekor kambing, kata Rasulullah. Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan lagi, kalau nggak sanggup dengan 1 ekor kambing bagaimana ya Rasulullah? Adakanlah pesta dengan memasak 1 mud gandum. 1 mud itu Pak kira-kira 6 kilo gandum. Nah, jadi itulah yang paling sederhana, kata Rasulullah. 1 mud gandum itu dimasak, dikendurikan, dipanggil tetangga-tetangga, dikendurikan bahwasanya ingin menyaksikan adanya 2 orang insan yang telah bernikah di rumah kita. Itulah tujuan walimatul urus. Baiklah bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit tentang masalah walimatul urus dan pesta. Maka dibolehkan dan dianjurkan kepada kita, yang penting niatnya bukan untuk kesombongan. Nah, untuk itu marilah sama-sama kita Fatihahkan, kita doakan ananda kita berdua ini nanti menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan resepsi pernikahan ini tidak ada kekurangan suatu apapun juga. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasy